Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulaikan kegiatan kelas meeting untuk tahap kedua ini. Ya, ini ada 4 kegiatan yang akan kita laksanakan selama 6 hari ke depan ya. 5 hari ke depan insya Allah kegiatan ini akan kita laksanakan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya itu semua adalah dukungan dari para santri semua ya, para santri semua. Kalau tidak ada dukungan dari semua santri, maka kegiatan ini tidak akan sukses, tidak akan berhasil ya. Karena panitia dari tadi malam, dari kemarin siang sudah berusaha dengan maksimal, bahkan dari kemarin, dari lusa sudah mempersiapkan tempat ini dengan semaksimal mungkin. Oleh karena kemarin lusa yang akan datang ya, kemarin dulu error seperti ini, karena tadi malam begadangnya sampai malam ya untuk mempersiapkan acara ini supaya semua siap dalam melaksanakan kegiatan kelas meeting ini. Baik, untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, kita buka dulu ya dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mulaikan untuk mata lomba pertama, yakni mata lomba pidato. Siapa yang mau tampil duluan ini? Ya, Egi, Maulana atau Ani? Yang Ami mau Egi duluan, yang Egi mau Ami duluan. Jadi kita panggil sesuai dengan urutan yang ada di daftar saja kalau begitu, supaya tidak ada perdebatan ya. Kalau kita berdebat ini sampai siang tidak akan selesai. Baik, kita mulai dengan peserta pertama atas nama Muhammad Egi Dul Ahmad, utusan dari kelas 8A. Berikan aplaus yang meriah dulu untuk teman kita Muhammad Egi Dul Ahmad ya. Silakan peserta yang lain supaya mempersiapkan diri ya. Kemudian untuk diperhatikan nanti semua peserta, jangan ada yang meninggalkan tempat dulu begitu selesai ya. Nanti dikomen dulu sedikit lah supaya ada jadi masukan buat buat penampilannya di tahun-tahun yang akan datang, supaya besok waktu kelas meetingnya akan datang penampilannya semakin maksimal ya. Gitu ya, jangan turun dulu, nanti tunggu begitu selesai ada komentar dulu dari Bapak Ibu dan juri kita ya, yang gagah dan cantik. Nah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil kiram ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya tanpa pula kita aturkan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Langsung saja judul pidato saya pada pagi hari ini ialah adab lebih tinggi daripada ilmu. Adab menurut bahasa adalah kesopanan, tingkah laku yang baik, kelusan budi dan tata susila. Adab juga berarti pengajaran dan pendidikan yang baik sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah mendidikku dengan adab yang baik dan jadilah pendidikan adabku istimewa. Imam Malik bin Anas adalah salah satu ulama besar. Beliau adalah guru dari Imam Syafi'i dan sahabat berdiskusi Imam Abu Hanifah. Semua kejeniusan beliau tidak lepas dari peran ibunya. Ibunya ingin agar Imam Malik menjadi seorang ulama.
Maka ia mengirimnya untuk belajar di rumah salah seorang ulama besar yang bernama Rabi'ah bin Abdurrahman. Sebelum berangkat, ibunya berpesan, belajarlah adab dari Syekh Rabi'ah sebelum belajar ilmu darinya. Begitu pentingnya adab dalam diri seseorang sehingga ulama berkata, belajar satu bab adab lebih baik daripada engkau belajar 70 bab ilmu. Adab merupakan pondasi agama. Orang yang beradab akan dicintai masyarakat, dan orang yang tidak beradab hidupnya tidak diberkahi Allah dan ilmunya juga tidak bermanfaat. Orang-orang zaman sekarang hanya lebih mementingkan ilmu, hafalan dan membaca saja, namun meremehkan adab atau sopan santun. Ibnu Mubarak berkata, barang siapa meremehkan adab, niscaya dihukum dengan tidak memiliki hal-hal sunnah. Barang siapa meremehkan hal-hal sunnah, niscaya dihukum dengan tidak mengerjakan hal-hal yang wajib. Dan barang siapa yang meremehkan hal-hal yang wajib, niscaya dihukum dengan tidak memiliki makrifah. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penontonnya luar biasa. Yang membawakan pidato juga luar biasa. Dengan judulnya juga luar biasa. Ya, adik kita atau anak kita atau saudara kita, teman kalian, dengan isi pidato yang luar biasa, ya, itu patut kita apresiasi. Tepuk tangan sekali lagi boleh? Ya, terkadang benar yang disampaikan tadi, bagaimana perihal terkait dengan masalah adab. Ya, adab itu sangat lebih diutamakan ketimbang ilmu. Jadi kita harus belajar bagaimana kita bersikap terkait dengan adab kita, bagaimana kita bersikap kepada diri kita sendiri, bagaimana kita bersikap kepada teman, bagaimana kita bersikap kepada ibu bapak dewan guru kita. Itu yang terpenting terlebih dahulu, ya. Kemudian baru nanti akan berlanjut ke bagaimana kita akan mendapatkan suatu pembelajaran dari bapak ibu kita, ya. Bagaimana kita mendapatkan ilmu dari sebuah adab itu, itulah penentu keberkahan ilmu. Ya, ketika kita sudah memiliki adab yang baik, maka dengan sendirinya insya Allah ilmu yang akan kita dapatkan itu akan berkah. Jadi bagus sekali, ya, bagus sekali isi pidato ataupun judul pidato yang disampaikan oleh adik kita Muhammad Ejidul Ahmad, luar biasa. Nah, itu saja masukan dari saya. Nanti mungkin ada tambahan masukan dari kakaknya, Kak Ulmianya. Mohon didengarkan apa yang disampaikan, apa yang menjadi pesan-pesan ataupun kesan dari Kakak Ulmianya didengarkan. Jadikan sebagai sebuah pembelajaran, ya. Itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini siapa pendukungnya Adik Egi? Kelas 8A. Oke, pendukungnya sangat antusias sekali. Jadi buat Adik Egi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rizwannya mengenai isi dan materi yang disampaikan itu sudah sangat luar biasa, karena benar yang dikatakan sama Kak Rizwan tadi bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, untuk isi dan materi sudah sangat detail disampaikan oleh Kak Rizwan. Jadi kakak di sini cuma mau memberi sedikit masukan. Nah, untuk penampilan pertama Ade sudah sangat menampilkan yang terbaik, tapi di sini ada beberapa catatan kecil yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk kedepannya untuk peserta yang lain juga, ya. Yang pertama mengenai penampilan.
Nah, kalau kita berpidato, kita harus lebih mengedepankan intonasi suara kita, jadi tidak lempeng gitu kayak bercerita. Nah, ada yang suara ditekankan, kemudian suara nada tinggi dan nada rendah itu harus diperhatikan. Nah, nanti kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi untuk pelafalan serta intonasinya. Kemudian yang kedua, tadi kakak lihat lebih sering menunduk ya dek. Nah, mungkin malu atau nervous gitu. Jadi kalau kita nervous tuh kita jangan maksudnya fokus pada nervous kita. Nah, lihat aja nih teman-temannya, anggap kayak kalau kita berpidato atau tampil di depan umum itu anggap mereka batu kayak nggak ada orang yang lihat, jadi adik bisa lebih pede. Oke, kemudian untuk tangannya, gerakannya, jadi itu adik tetap diam di satu tempat, kemudian pergerakan tangan juga belum ada. Jadi menguasai panggung deh, anggap panggung ini adik yang punya, aku yang punya panggung, jadi nggak boleh ada yang mengganggu performance saya gitu. Jadi adik bisa lebih maksimal untuk tampilnya. Udah itu aja, selebihnya udah bagus banget. Karena yang terpenting itu berani dulu, berani maju, berani mencoba. Masalah hasilnya itu tergantung nanti sama Allah dan usaha kita sendiri pastinya. Jadi semangat terus. Udah itu aja masukan dari kakak, semoga membantu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya atas nama Maulana, utusan dari kelas 8C. Sekali lagi, saya panggil atas nama Maulana, utusan dari kelas 8C. Mana pendukungnya Maulana? Mana kelas 8C? Yo, lembek ini semangatnya kelas 8C. Sekali lagi, mana pendukungnya kelas 8C? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kirami ajmain. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan selawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Alhamdulillah. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Langsung saja judul kultum saya pada pagi hari ini ialah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya ada 4 hal yang barang siapa ada 4 hal ini maka orang tersebut mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, jika
tidak ada 4 hal ini, maka kurang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apabila di dunia tidak bahagia, maka di akhirat juga tidak bahagia. 4 hal tersebut adalah: 1. Lisan yang sering berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sebaik-baiknya hambaku ialah yang meninggal dalam keadaan berzikir. Para ulama mengatakan, apabila sedang lapar, maka bacalah subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Yang kedua, hati yang selalu bersyukur. Apabila hambaku yang sering bersyukur, maka kebahagiaannya setara dengan orang yang sangat kaya. Dan yang ketiga, orang yang sakit dan bersabar. Orang yang sakit dan dalam keadaan sakitnya itu, mereka selalu bersabar menunggu dirinya untuk sembuh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ialah lelaki yang menikah dengan perempuan, tak kala perempuan itu bisa menjaga dirinya sendiri dan perempuan itu bisa menjaga hartanya. Ada 4 kunci wanita bisa masuk surga. Di antaranya: 1. Rajin sholat 5 waktu. Dan yang kedua, rajin puasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, bisa menjaga dirinya sendiri. Dan yang terakhir ialah menaati suaminya. Dan sekian judul pidato saya pada pagi hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Maulana, ya, dengan judul pidato kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Adik kita memberitahukan kepada kita semua yang ada di sini bahwa 4 hal yang harus dikerjakan sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Apa tadi yang pertama, adik-adik masih ingat? Apa? Lisan yang selalu berzikir, lisan yang selalu dan senantiasa mengingat Allah, berzikir dimanapun dan dalam keadaan apapun itu bisa kita lakukan, ya. Yang kedua, apa tadi? Hati yang selalu bersyukur, syukur terhadap segala bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun itu patut kita syukuri. Sekecil apapun itu patut kita syukuri. Itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga apa? Sabar, ya. Dalam segala kondisi apapun, ya, kita harus bersabar, lapang dada, berhusnul, bukan bersuuzon, berhusnuzon, ya, bukan berhusnul khotimah, ya. Kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berprasangka baik, itu husnuzon, ya. Yang terakhir apa? Apa terakhir, Abi? Perempuan yang bisa menjaga dirinya, ya, menjaga aurat, menjaga segala bentuk sikap, perilaku, ucapan, ya. Jadi pada Adik Maulana, terima kasih, ya,
apa yang disampaikan itu semoga kita semua di sini bisa mengamalkannya, ya, bisa mengamalkannya. Jadi untuk isi pidatonya, persiapannya berapa hari, Maulana? Baru saja, luar biasa. Beri aplaus untuk mana ini yang kelas 8C? Suara untuk kelas 8C mana? Ya, luar biasa ya. Mungkin itu dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih mempersingkat waktu, jadi di sini sudah dijelaskan detail sekali juga sama dewan juri yang di sebelah saya ini, yang ganteng pastinya. Tadi isinya juga sudah bagus, kemudian materinya juga sudah sangat luar biasa, dan di sini kakak nggak banyak memberi masukan, tapi tadi karena intonasinya juga udah dapet, terus percaya dirinya udah dapet. Tapi kalau kakak boleh kasih masukan satu aja, kalau berpidato tuh lebih excitednya para penonton atau para pendengar itu bisa kita ajak komunikasi dua arah gitu. Jadi mungkin bisa nanya, ada yang tahu kebahagiaan dunia akhirat itu kayak gimana gitu, seperti apa. Jadi penonton juga bisa berkomunikasi dengan yang tampil di depan, sehingga tidak kaku-kaku amat gitu. Tapi selebihnya udah bagus. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, semangat terus. Cukup itu dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya penampilan dari adik kita Maulana. Wali kelasnya juga mendampingi di sebelah sana. Kehadiran dari para wali kelas tentunya akan menambah semangat dari para peserta yang akan tampil pada pagi hari ini. Ya, jadi para wali kelas silakan dukung anak buahnya untuk tampil di depan. Dan selanjutnya kita panggil peserta berikutnya atas nama Ami, utusan dari kelas 7B. Sekali lagi kami panggil peserta atas nama Ami, utusan dari kelas 7B. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi kirami ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam atas junjungan alam yang besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Langsung saja, judul pidato saya pada pagi hari ini ialah Dajjal. Seperti apa Dajjal itu? Dalam masalah Dajjal telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah di dalam hadis berikut yang artinya, tidak ada seorang nabi pun yang tidak memperingati umatnya tentang si cicak buta mata sebelah yang pembohong. Ingatlah, dia itu buta, Dajjal, dan sesungguhnya Tuhanmu Azza wa Jalla itu tidak buta. Dan di antara kedua belah matanya yang buta itu tertulis kufur.
Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis tersebut memberikan kita penegasan supaya tidak terpedaya oleh fitnah Dajjal, yang sekaligus Nabi telah memberikan ciri-ciri daripada Dajjal tersebut, yakni bermata buta sebelah dan di antara kedua belah matanya tertulis kufur. Selain itu, dijelaskan pula bahwa Dajjal itu berasal dari bangsa Yahudi. Oleh sebab itu, sebagian besar pengikutnya berasal dari bangsa Yahudi. Akhirnya, setelah Dajjal terbunuh, banyak sekali bangsa Yahudi yang berlari ke sana kemari untuk mencari perlindungan, untuk menyelamatkan diri. Tetapi, tidak ada tempat persembunyian yang tidak dapat ketahuan oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka ikut terbunuh pula. Dajjal itu akan mendatangi setiap negeri di pelosok dunia, kecuali Mekah dan Madinah. Ketika Dajjal datang, Mekah akan bergoncang 3 kali, dan orang-orang munafik di dalamnya akan dikeluarkan. Bagaimana cara mengusir Dajjal jika kita kedatangan dia? Dalam hal ini, kita diberi petunjuk cara mengusirnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Dajjal itu ialah anak muda yang bermata tajam. Saya serupakan dengan Abdul Uzan bin Kathag. Maka barang siapa di antara saudara yang berjumpa dengannya, hendaklah ia bacakan permulaan ayat surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Kedatangan Dajjal itu merupakan sebagian dari tanda-tanda kiamat kubro, yakni tak lama setelah Dajjal datang, maka datanglah hari kiamat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq wal ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pendukung dari kelas 7B. Sekali lagi beri aplaus untuk teman kalian. Dari saudari Ami, adik kita Ami ya, perwakilan dari kelas 7B yang membawakan sebuah tema atau judul pidato. Apa judulnya? Dajjal. Ya, Dajjal. Ini luar biasa, ini mengingatkan kita bagaimana kita untuk mempersiapkan diri sehingga kita jangan sampai terkena dengan tipu daya dari Dajjal ya. Adik kita Ami mengingatkan kita kembali sehingga bagaimana supaya kita semua tidak sampai terpengaruh oleh tipu daya Dajjal ya. Bagaimana caranya tadi? Masih ada yang ingat? Untuk mengusir Dajjal itu? Iya. Mampu diamalkan? Berusaha ya, belajar ya. Belajar bagaimana kita untuk mengamalkan membaca surah Al-Kahfi, sehingga karena itu adalah salah satu cara supaya kita tidak terpengaruh ataupun terpedaya oleh tipu daya dari Dajjal itu. Luar biasa, saya apresiasi isi pidatonya dari saudari Ami atau adik kita Ami, perwakilan dari kelas 7B. Mungkin itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7B mana suaranya? Oke. Terpantau 50.000 orang ya. Jadi langsung saja ya untuk adik Ami, penampilan ketiga untuk pidato pada pagi hari ini. Seperti biasa tadi masalah isi, materi dan yang disampaikan sudah dijelaskan, sudah diapresiasi juga oleh Dewan Juri di sebelah saya. Jadi di sini kakak juga nggak terlalu banyak memberi komentar. Tadi isinya udah bagus, penyampaiannya juga udah bagus, tapi satu masih belum menguasai panggung.
Jadi kalau kita pidato lebih enak dilihat itu kita bisa menguasai panggung gitu, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kalau terpaku di satu tempat itu monoton jadinya, kayak tidak memiliki ruang untuk bergerak. Jadi itu. Kemudian seperti yang ditanyakan oleh Dewan Juri tadi, berapa hari persiapannya atau beberapa menit? Berapa hari? 2 hari. 2 hari, oke, lumayan. Dan kemudian hasilnya juga udah bagus, tapi kedepannya lebih ditingkatkan lagi kepercayaan dirinya, karena kepercayaan diri itu memang suatu hal yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Tapi kakak mengapresiasi karena nggak semua orang berani untuk tampil, berani untuk mengambil resiko. Jadi orang-orang yang tampil pada pagi hari ini merupakan orang-orang terpilih dan kemudian berani untuk bertanggung jawab atas penampilannya. Jadi kakak apresiasi, kemudian semoga nanti kedepannya bisa lebih baik, semangat, dan cuma itu dari kakak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.